bangunan ini adalah pertama Google Earth untuk menentukan gambaran lokasi proyek, terus ada AutoCAD di mana AutoCAD ini kita untuk menggambar dua dimensinya terlebih dahulu, dan Revit itu untuk menggambar tiga dimensinya. Untuk memberikan informasi, redesign itu untuk memberikan iklim sekitar proyek yang akan dibangun. SketchUp membantu dalam memvisualisasi gambar proyek secara lebih nyata. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Yuliani. Iya, maaf, apa suaranya tadi? Tolong dijelasin ya. Nggak terdengar. Coba lagi deh. Itu belum di on mic, Nayo. Kedengeran nggak? Nah, kedengeran. Oke, untuk konsep diagram ini sebenarnya mengambil dari tema wellness beliau, yang terdapat beberapa poin yaitu environmental. Di sini memasukkan desain bertemakan lingkungan, lalu juga fisikal. Fisikal ini ada contohnya seperti kulineri, ada fasilitas resto, kemudian emosional, spiritual, dan juga sosial. Seperti sosial itu seperti ruang lingkup, dan juga emosional dan spiritual implementasi dari diimplementasikan oleh desain. Selanjutnya, nah ini secara konseptual hotel kita itu karena berlokasi di area pantai, jadi kami ingin membawa air masuk ke dalam bangunan. Selanjutnya, Nah, untuk proyek hotel yang akan kita rancang ini, kita menyediakan fasilitas seperti ya, yoga, spa, restoran, meditasi. Ada juga kamarnya, terdapat gym, lobby, meeting room, dan ballroom. Nah, untuk perencanaan struktur pada proyek ini kita menggunakan metode SRPMK, yaitu sistem rangka pemikul momen khusus, dengan diagramnya seperti berikut. Mulai pengumpulan data, preliminary design, di mana preliminary design ini merupakan dimensi terkait balok kolom yang akan kita gunakan pada proyek ini. Selanjutnya ada pemodelan struktur, ada balok, kolom, dan plat. Lalu kita ada pondasi dan selesai. Lanjut. Untuk bagian flow kendaraan dan manusia, di sini saya menandakan menggunakan tanda panah berwarna pink untuk menandakan flow kendaraan, mulai masuk dari gerbang utama hotel menuju lobi, ke parkiran dan juga basement. Selanjutnya untuk tanda panah berwarna hijau itu menandakan flow pergerakan manusia mulai dari masuk pintu utama, lalu masuk untuk ke arah lift, dan juga ada yang menuju arah tangga darurat. Next. Ya, kemudian di sini ada perhitungan dari master budget yang di dalamnya terdapat ada biaya pengadaan tanah, kemudian ada biaya lantai pembangunan, perlengkapan bangunan, lalu ada pendapatan dari sewa area publik,
kemudian dari hunian hotel juga ada. Eh, Lalu ada pendapatan bersihnya juga. Next. Ya, di sini pendapatan bersihnya itu di total rata-ratanya itu sekitar 11 miliar rupiah. Next. Nah, selanjutnya ada biaya dari pengelolaan biaya proyek fisik, lalu ada biaya pengelola, ada biaya pelayanan, fasilitas pendukung, dan biaya area servis, dan ada juga biaya jasa profesional. Dan pendapatan bersihnya juga ada di dalam data tersebut. Next. Selanjutnya, bisa dilanjut. Oke, untuk site-nya sendiri itu lokasinya ada di Jalan Panimbang, Tanjung Jaya, Pandeglang, Banten. Total areanya 3.700 meter persegi dengan KDB 60%, KLB-nya 3, yaitu 11.100 meter persegi. Untuk KDH 30%, 1.110 meter persegi, dan GSP-nya 3,5 meter. Untuk potensial view-nya itu kita bisa dapat potensial view Kasvana Beach sama Jalan Panimbang. Next. Untuk denahnya sendiri kita ngebagi jadi 6 denah. Yang pertama itu ada di denah basement, B1, lanjut ke denah ground floor, itu GF, itu ada retail, ada lobby, ada back office, dan service. Untuk selanjutnya itu denah P2, itu ada retail, room meeting, restoran, gym, refunction, sama kitchen. Untuk denah P3-nya ada ruang meeting juga, refunction, ada ballroom, dan toilet. Untuk denah P4-nya ada meeting, refunction, dan ballroom juga. Untuk yang terakhir, denah typical floor, itu denah tipikal sampai lantai 10, yaitu berisi unit-unit hotel yang kami desain. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini kita ada deskripsi lokasi yang lebih berisi analisis lokasi yang membuat kita mendapatkan bentuk denah seperti sebelumnya. Set ini berada di Jalan Panimbang yang merupakan salah satu jalan utama yang berada di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Lokasi ini terletak di bagian selatan Kabupaten Pandeglang dan dekat dengan kawasan pesisir pantai. Untuk topografinya sendiri cukup beragam, dengan beberapa area yang memiliki ketinggian elevasi yang berbeda. Dan wilayah ini juga dekat dengan pesisir, sehingga terdapat beberapa area yang berpotensi memiliki kontur lebih rendah karena dia dekat dengan laut. Untuk konturnya dapat dilihat dari gambar tersebut, kalau konturnya cukup curam, itu di daerah dekat hutan, dan di daerah dekat laut itu cukup rata. Untuk vegetasi yang terdapat di site ini itu banyak vegetasi hijau, termasuk perkebunan, sawah, dan area hutan kecil. Area ini mendukung aktivitas pertanian dan juga perkebunan. Untuk infrastruktur yang sudah ada di sini itu, yaitu Jalan Panimbang adalah salah satu jalur transportasi penting di wilayah ini. Selain itu, terdapat fasilitas umum seperti sekolah, tempat ibadah, dan juga pasar tradisional. Untuk analisis makronya sendiri itu, untuk terdapat ada fasilitas pendidikan. Di mana di set ini tuh terdapat beberapa sekolah dan juga ada fasilitas kesehatan, ada puskesmas dan juga klinik kecil, dan perbelanjaan itu adalah pasar tradisional. Next. Untuk cuaca pada set ini itu pada bulan Juni hingga Desember matahari itu sering merugikan karena dia cukup panas, yaitu yang muncul pada jam 7 sampai jam 5, dan khusus pada pertengahan bulan September hingga Oktober akan berakhir pukul 6 matahari tenggelam. Next. Untuk iklimnya sendiri, di sini tuh iklimnya berubah-ubah karena terkadang iklim dia tuh sangat hangat hingga panas, tetapi juga terkadang lembab. Dan dengan suhu rata-rata maksimal mencapai 31,5 derajat Celcius yang terbilang cukup panas. Maka untuk bangunannya sendiri diperlukan pendingin buatan. Lanjutnya.
Oke, next untuk building meshing yang kami buat cukup sederhana dengan bentuk yang kotak. Yaitu ada beberapa faktornya kenapa bikin kayak gini. Yang pertama itu buat efisiensi energi. Desain kontak memudahkan perencanaan sistem HVAC. Untuk selanjutnya untuk optimisasi pencahayaan dan ventilasi dengan penataan jendela yang tepat setiap ruangan dapat menerima cahaya matahari secara optimal, mengurangi kebutuhan akan pencahayaan buatan dan meningkatkan efisiensi energi. Lalu untuk efisiensi ruangnya, dengan desain kontak memungkinkan penggunaan ruang secara optimal. Setiap lantai bisa dibagi menjadi ruangan seragam, memaksimalkan area yang tersedia, yang sangat penting di daerah urban padat dengan harga tanah yang tinggi. Lalu untuk selanjutnya itu untuk kemudahan konstruksi, dengan menggunakan elemen-elemen yang simetris dan seragam, mengurangi kompleksitas dalam proses pembangunan, yang pada akhirnya bisa menghemat waktu dan biaya. Lalu untuk stabilitas struktur, distribusi beban pada struktur kotak lebih merata sehingga lebih tahan terhadap beban angin dan gempa. Struktur ini juga lebih mudah untuk diperkuat dengan elemen-elemen seperti kolom dan balok yang simetris. Lalu yang terakhir untuk keamanan dan evakuasi. Bangunan berbentuk kotak lebih mudah dalam perencanaan rute evakuasi dan sistem keselamatan lainnya. Dengan tata letak yang seragam, jalur evakuasi bisa dirancang lebih efektif dan mudah diakses. Next. Di sini terdapat proyek schedule dari pembangunan hotel 10 lantai. Yang pertama itu dilakukan dalam perancangan kolom balok dan plot pada Januari minggu keempat, dan selesainya itu pada Juli minggu ketiga. Next. Di sini terdapat schedule monitoring yang dalam perancangan koridor yang dilakukan pada lantai B1 itu pada 1 Januari 2024 dan baja pada bulan 4 tanggal 18 2024. Next. Dan di sini schedule monitoring dari unit R1 dilakukan pada dan di sini ada schedule monitoring dari toilet. Next. Selanjutnya, berikut ini merupakan tabel mengenai rancangan anggaran biaya untuk membangun Hotel Ibis. Yang pertama ini ada dilakukan untuk perhitungan pekerjaan persiapan, selanjutnya ada pekerjaan tanah dan pondasi, lalu ada pekerjaan struktur mulai dari lantai 1, 2, 3, dan juga 4. Next. Nah, selanjutnya ada untuk pekerjaan struktur lantai 5, pekerjaan struktur lantai 6, dan pekerjaan struktur lantai 7-10 ya, tipikal. Lalu ada juga pekerjaan tangga dan pekerjaan pasangan dinding. Next. Lalu selanjutnya untuk pekerjaan kusen dan jendela, ada juga pekerjaan penutup atap dan pekerjaan pengecatan. Next. Nah, yang terakhir ada untuk pengerjaan aluminium composite panel serta pekerjaan lain-lainnya dengan total biaya keseluruhan yaitu 67.728.700.000. Next. Berikut merupakan gambar struktur dari yang digambar adalah tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang. Next. Lalu ada gambar fasad arsitektural. Yang pertama, tampak depan terdapat penambahan secondary skin pada fasad untuk meminimalisir cahaya matahari yang masuk dan estetika bentuk. Yang kedua adalah tampak belakang, terdapat roof garden pada bagian belakang fasad yang dimanfaatkan sebagai tempat bersantai dan penghawaan fasad. Yang ketiga ada tampak samping kanan, bukaan-bukaan yang ditentukan untuk memaksimalkan potensial view untuk kenyamanan pengguna hotel. Yang terakhir ada tampak samping kiri,
Banyaknya green wall untuk meningkatkan kualitas udara, area outdoor, serta memberikan efek dingin karena green wall dapat membantu menurunkan temperatur. Next. Oke, untuk yang selanjutnya ada di interior dari hotel tersebut. Yang pertama ada layout dari bedroomnya sendiri, terus ada layout dari ballroomnya sendiri, dan juga dari bathroomnya sendiri. Next. Untuk selanjutnya adalah tampak eksterior dari hotel tersebut. Kita bisa lihat untuk eksterior hotelnya sendiri pada gambar yang kiri atas ada nama hotelnya dan juga untuk layoutnya, terus juga ada potongannya, ada potongan AA, terlihat potongan tampak depan kamar atau pintu kamar hotel, terus ada juga untuk potongan BB-nya yang terlihat potongan kamar hotelnya dan juga roof garden. Next. Oke, dilanjutkan. Di sini ada MRP, sanitasi, drainase, dan plumbing. Kita sumber airnya dari pump, terus pertama disalurkan ke basement, ke green water tank, kemudian dipompa menuju ke rooftop, dan disimpan di roof tank di lantai 10 paling atas. Kemudian disalurkan ke seluruh bangunan menggunakan pipa D60. Boleh next. Nah, ini sumber air kotor. Air kotor akan disimpan melalui resapan. Kemudian yang pipa air kotor menggunakan yang hijau warna D4 itu untuk air bersih. Kemudian yang pipa air kotor D6 itu untuk yang dari WC atau ya dari WC. Oke, boleh next. Oke, ini sekian dari presentasi dari kelompok kami. Ini pembagian tugas yang udah kami bagi dari jauh-jauh hari. Ada rencana struktur, Halia Sophia, Hafiz Harun, rencana sistem MEP-nya ada Vija sama Guido, diagramnya kelompok kendaraan sama manusia, itu Nabila Marani sama Berli, terus Dena dan sketsa struktur Reza sama Patrick, gambar 3D ada Alia sama saya, RAB itu Nabila, schedule Berli, master budget Hafiz. Untuk arsitekturnya, diagram konseptual Nabila Yuliani, set plan Nabila, Dena Nabila, potongan sekar, tampak itu Putri, visualisasi itu Sekar, Putri sama Nabila, eksterior perspektif itu Nabila, Putri, detail arsitekturalnya itu Sekar sama Putri. Dan sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sama, makasih ya kelompok 5. Notes-nya sebenarnya dikit ya. Udah niat banget sebenarnya bikinnya. Tapi kalau misalkan ini kan sebenarnya simulasi untuk tugas akhir ya. Ini sama nih nanti kalian presentasi tugas akhir juga kayak gini. Cuma yang notes dari aku sebenarnya, kalau misalkan dilihat dari TOR, ini kan harusnya kalian input dulu nih poin-poin dari TOR-nya apa, yang mau dibahas apa. Jadi berkesinambungan apa yang kalian omongin. Terus susunannya juga aneh sebenarnya. Ada tiba-tiba ada yang ngejelasin denah di awal, tapi nanti di akhir baru ngejelasin masa bangunannya kayak apa. Harusnya kan disusun dengan rapi dulu, baru di akhir kesimpulannya apa, denahnya seperti apa. Terus di sini ada beberapa poin. Ini kan kalian tadi ngejelasin analisis makronya seperti ini, lokasinya seperti ini. Terus hasil di desainnya apa? Jadi dari analisis itu hasilnya apa? Yang kalian tanggepin tuh apa? Coba ada yang mau jelasin lagi nggak? Tadi analisis makronya berdampak ke desainnya.
Ya, tadi juga jelasin anggaran biaya ya. Harusnya di awal kan budgeting tuh kayak keseluruhan aja, kayak gambaran garis besar, keuntungan lalala, boleh kalian jelasin. Cuma nggak perlu sampai detail kayak tadi. Nah, nanti di akhir setelah kalian ngejelasin denah lalala semuanya, baru kalian jelasin tuh rencana anggaran biayanya sekian. Jadi target untuk budgeting di awal itu sesuai sama desain yang kalian kerjain. Ini sesuai nggak kira-kira? Tadi kan udah ada tuh budgeting di awal dengan profit sekian, budgetingnya sekian untuk pembangunan sekian, cocok nggak sama bangunan yang kalian bikin? Coba aku mau izin jelasin yang analisis makronya. Boleh, silakan. Ke ini dong, nah ya, nggak sebelumnya. Lagi. Yang side-side. Iya, yang side. Yang ini kan? Yang side 2 sebelumnya. Oke, ke belakang. Ini. Nah, di sini kan dijelasin potential view-nya tuh lumayan banyak ya, Kak. Jadi dijelasin juga akhirnya respon dari desain yang fasad yang kami bikin itu di akhir tadi di fasad kita jelasin, coba ke fasad slide fasad. Nah, akhirnya potential view-nya itu banyak banget bukaan yang kita kasih. Jadi berharapnya kan kalau misalnya hotel, kalau view-nya bagus kan pasti berminat lah ya orang-orang. Jadi kita banyakin bukaan, memaksimalkan potential view yang ada dengan baik. Terus untuk cuacanya kan cukup ekstrim ya, panas apa segala macam. Kita jadinya kasih secondary skin, terus kita kasih green wall, Eh, paling kayak gitu sih Kak yang aku bikin untuk respon dari analis makronya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Ini tadi depannya ya? Hmm. Ya, jadi kurang lebih karena pembangunannya juga di daerah pantai, jadi kita bangunnya kayak lebih dekat ke alam gitu, Kak. Biar bisa menikmati alamnya itu. Udah? Ada yang mau nambahin? Jadi teman-teman ada yang mau nambahin lagi? Apa-apa guys, nggak usah tegang-tegang. Mungkin itu aja sih, Kak. Saya pada tegang nih. Ya intinya itu, nanti kalau misalkan tugas akhir, ngejelasinnya harus sesuai sama tornya.
Apa yang Thor mau harus dijawab dari desainnya apa. Terus ngejelasinnya juga harus sistematis. Misalkan itu tadi di awal kamu mau ngejelasin fasadnya madep madep apa? Dia pakai secondary skin karena menghindari cahaya. Pas ditanya bangunannya madep mana, kalian nggak tahu. Bangunannya madep mana. Kalau misalkan madep timur atau barat, oke kalian nambahin secondary skin. Kalau ternyata bukan madep situ, ternyata malah kalian nggak dapet view apa? Nggak dapet view sunrise atau sunset, kalian kan nggak tahu. Itu sih paling notes-notesnya itu aja. Eh, cukup komprehensif. Banyak juga ya yang kalian kerjain ternyata. Padahal cuma ini mata kuliah 3D ya. Ya wes, kalau gitu kita sudahi aja. Ada yang mau ditambahin yang Tapi lain? kalau mau nanya boleh Kak? Boleh, boleh, boleh. Ini kan kita presentasi buat tugas akhir ini atau nanti kita ada presentasi lagi atau gimana Kak? Ini Udah kok, ada ini terakhir. berarti nanti laporan akhirnya itu berbentuk laporan aja kan, nggak usah presentasi lagi. Enggak. Soalnya kayak misalkan RAB segala macam itu sebenarnya kita lebih ke kampus kita sih Kak yang minta. Jadinya Iya, kita makanya aku agak masukin shock itu. tadi diminta Ya, RAB-nya lengkap banget. iya karena kita dimintain kampus tuh ada beberapa hal yang diminta kampus jadi kita masukin itu Kak. Oh, ini kalian satu kampus ya? Iya, satu kampus kita kebetulan. Oh, Iya, track-nya cuma beda. cuman ada beda prodi arsitek sama sipil aja sih Kak. Jauh, Mbak Putri. Oh, arsitek. Iya. Oke, kalau gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari teman-teman ada yang mau ditanya lagi nggak? Kayak teman-temannya pada tegang banget nih. Iya, benar. Makanya tegang-tegang banget nih. Halo. Ya wes, kalau nggak ada lagi, kita sudahi aja. Makasih kelompok 5A. Oke, terima kasih Kak. Yuk. Izin stop share ya.